أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Selamat puasa teman-teman. Sehat semua ya insyaallah ya. Insyaallah sehat Ustaz. Ya, oke. Suara aman? Alhamdulillah bagus. Oke, ya. Oke, sambil nunggu teman-teman untuk selama puasa ini, waktu belajar kita hanya 1 jam 1/4 ya. Mungkin kita bagi setengahnya untuk zikir, setengahnya untuk tanya jawab. Tapi zikirnya kita letakin di akhir karena sambil menunggu yang lain. Kalau nanti sudah 2:30 lebih 5 menit ya, atau lebih 10 menit, berarti jam 3 kurang 20 lah. Tolong diingatin saya, sudah waktu zikir, gitu ya. Mungkin ada yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, dan seterusnya kita persilahkan, mangga dari teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, jadi begini, kecenderungan orang-orang sekarang ini kan banyak bergembira, berlebihan, kasarnya katakanlah berfoya-foya. Kemudian saya pernah membaca bahwa sahabat Rasul Umar bin Khattab itu tidak pernah mau melakukan foya-foya dengan alasan apapun, karena beliau berkata, biarlah saya di dunia ini bersakit-sakit gitu, karena biar foya-foyanya nanti di surga. Sementara orang kafir itu mereka berfoya-foya sekarang, tetapi menderita nanti di akhirat. Itu bagaimana Ustadz? Ya, itu ya kalau diartikan negatif bisa salah, diartikan positif lah mesti yang ini tuh. Begini aja, sederhana aja maksudnya. Jadi kalau agama itu kan nggak melarang kita punya barang mewah toh ya, nggak ada larangan. Untuk kita punya duit mau beli Rolls Royce yang harga 23 miliar, monggo. Mau punya duit kok. Yang penting halal kan, ya. Ya. Mau punya duit Rolls Royce pengen nambah ya monggo beli Lamborghini yang 16 miliar. Itu kan sifatnya pribadi-pribadi. Nggak bisa disamakan satu orang dengan orang yang lain. Ya toh, dia punya duit, oleh Allah diberi rezeki yang banyak. Ya, oleh Allah diberi rezeki yang banyak. Dan dia mentasarrufkan rezeki itu dengan niat yang benar. Yang salah kalau niatnya nggak bagus, kan begitu. Ya, dia karena punya duit, pengen bangun rumah mewah, sah-sah saja. Tidak pernah agama melarang orang bangun rumah mewah. Nabi Sulaiman kurang mewah apa?
kerajaannya. Iya toh? Iya apa enggak? Iya, Iya, Nabi Sulaiman kerajaannya iya Ustaz. keren. Semuanya serba keren. Di agama tidak pernah melarang kita ini punya barang-barang yang mewah. Agama juga tidak pernah melarang makanan yang enak. Yang dilarang kalau makan enak nyuri lah, itu dilarang. Atau enggak enak nyuri lah, itu yang enggak Nah, itu benar lebih ya. sakit itu Ustaz. Udah nggak enak nyuri lagi. Ya, maksud saya perkataan Umar bin Khattab jangan terlalu didramatisir pemahamannya. Iya, iya. Ya, intinya yang halal boleh oleh agama. Oke? Selama niatnya benar. Oke, hak kewajiban secara agama, sosial benar. Kan begitu toh. Nah, yang enggak benar sak karepe dhewe hak kewajiban secara agama enggak diperhatiin, sosial enggak diperhatiin. Nah, itu yang salah. Ya, yang bagus rumah mewah, mobil Lamborghini, Rolls Royce, BMW. Tapi sedekahnya luar biasa. Bangun lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan umat kan. Itu yang keren. Itulah Nabi Sulaiman. Oke. Masa umat Islam mau mentafsiri kata-kata tadi dengan aduh ya mobil cukup tahun 90-an aja deh. Makan cukup kangkung ya karena nggak punya duit. Iya toh? Jadi dipahami aja yang standar. Standar itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya toh. Kalau orang penghasilannya sebulan 1 miliar, ya makan tiap hari makan sate ya sah-sah saja menikmati nikmatnya Allah. Asal nggak bosen-bosen itu sate. Ya berbeda dengan yang sebulan penghasilannya 3 juta. Tiap hari makan sate. Sate apa? Jadi istilahnya gini aja, sederhana aja lah. Sederhana saja. Selama agama itu membolehkan, ya halal, monggo. Tapi ingat, ada hak kewajiban secara agama, vertikal dan horizontal. Nah, itu aja yang terpenting. Horizontal apa? Ya sosialnya lah. Saudara, tetangga, masyarakat yang nggak punya diperhatikan. Itu keren. Nah, kalau kaya dipakai sendiri doang, medit ini. Medit itu kan larangan agama, ta? Mengerti? Bukan agama nggak? Agama nggak pernah melarang kaya. Agama nggak pernah melarang makan enak. Udah makannya enak, banyak, tambah ada buah-buahan lengkap. Itu nggak dilarang. Ya, yang kelihatan berlebihan yang karena nggak punya duit aja, toh. Ya apa enggak? Nah, yang penting hati pikirnya benar, jernih, lurus, hak kewajiban secara agama dipenuhi, secara sosial dipenuhi, aman. Ya, seperti itu. Agama itu sederhana aja kok sebetulnya, nggak usah dibikin ruwet-ruwet. Ya. Nah, tapi ketika ada orang memilih hak, itu sifatnya pilihan. Umar bin Khattab tidak pernah mengambil gajinya 100%. Kalau nggak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Cukuplah aku mengambil 1/4 gajiku. Yang lainnya saya berikan untuk pengembangan agama. Pengembangan agama itu ya untuk kepentingan sosial dan negara. Karena sosial dan negara itu kan untuk umat. Itulah yang dimaksud jariah, amal jariah. Jadi amal jariah itu nggak harus bangun pesantren, madrasah, enggak, memperbaiki jalan, buat saluran air sehingga masyarakat termudahkan itu, yang nggak ada sumur dibuatin sumur, itu amal jariah itu untuk kepentingan orang banyak lah intinya, nggak kenal agama. Yang penting sesama hamba Allah, itu namanya amal jariah. Itu keren. Nah, kalau semuanya medit, pelit, ya gimana? Jadi yang dilarang agama meditnya itu, pelitnya itu, atau berlebih-lebihan, tapi
niatnya salah satu sisi. Sisi yang lain, dia tidak memenuhi hak kewajiban, baik secara vertikal maupun horizontal. Horizontal. Karena kata berlebihan sendiri juga siapa yang melihat. Kalau menurut orang nggak punya duit, sepatu harga 1 miliar berlebihan. Emang dia penghasilan 1 bulan 2 juta. Nah kalau yang 1 bulan penghasilannya 10 miliar, beli sepatu 1 miliar berlebihan nggak? Iya, iya. Yang enggak dong, tergantung cara pandangnya. Nah, tapi penghasilan sebulan 10 miliar, kok pakai sepatu yang 200.000, berarti keren. Ya, itu pun kalau dia nggak medit loh ya. Yang pakai 200.000 tapi medit ada juga. Ya, ya itulah kehidupan. Saya sangat salut di dunia nyata ini. Ya, ada beberapa pengusaha internasional yang mungkin teman-teman udah populer, berusaha di bidang komputernya luar biasa, perusahaannya banyak, kekayaannya triliun-triliunan. Dia hidupnya sederhana, bajunya sederhana, nggak menampakkan. Itu kan pilihan dia merasa nyaman itu, keren, bagus. Bahkan kekayaan yang triliunan tidak diberikan kepada anaknya, tapi diwakafkan untuk sosial. Keren nggak ini? Keren nggak ini? Keren, Ustaz. Coba teman-teman cari. Yang saya maksud ini siapa namanya? Dan dia bukan orang Islam secara agama. Siapa yang tahu namanya? Mark apa itu? Siapa? Yang pendiri Facebook itu ya? Siapa yang tahu namanya? Mark apa sih, susah saya ngejanya. Ini hari gini ketinggalan informasi. Iya, dah. Ya cari dulu. Baca, ya Allah, kekayaan sekian puluh triliun semua dialokasikan untuk umat. Dia sendiri, anak istrinya udah dibilang, ini harta tidak akan saya berikan kepada kamu. Begitu ditanya kenapa? Biar anak istriku mandiri. Dan istrinya benar-benar mengizini. Nggak tahu kalau istri-istri yang di ruangan ini marah kali ya. Nggak punya triliunan, Ustaz. Iya, nggak punya triliunan, jutaan ya marah aja. Udah belajar TN marah gitu ya. Coba cari nama itu, belajar banyak. Kita yang kitabnya Quran katanya tiap hari sholat, tiap tahun puasa, nggak bisa ngambil pelajaran. Bahkan kita sering jelekin mereka, agamanya bukan Islam ini. Ya, jangan-jangan belajar kita kurang dalam, maksud saya begitu. Kok bisa nyumbangin duitnya puluhan triliun untuk kepentingan umat? Keren menurut saya, luar biasa. Kita yang pinter dalil doang, tambah nggak jelas. Ya, dah ini bahasa canda. Jadi seperti itu aja, Bu Anita, nggak usah terlalu diterima, ditafsiri yang lah Umar bin Khattab pilihnya seperti itu, monggo. Saya ambil gajiku cukup 1/4, selebihnya untuk agama Allah, monggo, untuk sosial maksudnya, kepentingan umum. Ya, kemudian Umar bin Khattab juga, aku nggak akan pernah beli baju kayak umumnya orang. Umar bin Khattab itu bajunya ya itu aja, sampai dalam hadis itu bajunya tembelan, ada berapa tembelan begitu. Ya, ini kalau dalam dunia ilmu hati nyebutnya zuhud. Nyebutnya zuhud. Ngalah untuk kepentingan umat. Dirinya ngalah. Tujuannya baik, bersih, jernih untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan umat. Sampai nggak beli baju aja dikalahin dirinya sendiri. Ini keren. Kalau mau kayak Umar bin Khattab. Kalau mau kayak Nabi kita Muhammad SAW, orangnya modelnya begitu. Ya, kalau mau kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama, nggak jauh kayak begitu. Nabi Ibrahim tuh nggak pernah makan sebelum manggil orang. Walaupun yang dimakan hanya ibaratnya setengah piring, tapi tetap ngajak orang untuk berbagi. Dari situlah Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, orang yang suka berbagi dengan sesama hamba
Allah. Kalau kita Ya Allah. boro-boro ya. Iya, ngasihnya kalau sisa-sisa. Iya, kalau Nabi Ibrahim tidak. Yuk, siapa yang ini belum makan, yang lapar ini, ayo makan sama saya. Tanpa jaga jarak. Ya luar biasa. Nah, saking baiknya hatinya Nabi Ibrahim itu seperti itu, dia dijulukin oleh Allah. Dari sebab inilah dia disebut Khalilullah. Oke, kekasih Allah. Jadi ibadah sosial itu sebetulnya buah dari pensucian hati lewat sholat, puasa, haji. Yang repot kalau sholatnya kenceng, puasa kenceng, haji sudah berapa puluh kali medit terus, itu nggak beres itu, jelas nggak beres. Hatinya tetap kotor, oke? Akal pikirannya tetap kotor itu. Ya, dah apapun dibilang nggak mau tahu. Padahal tujuan semua prosesi ibadah, salah satu tujuan besarnya bersihin akal pikiran, bersihin hati, rasa, bersihin syahwat. Kalau tiga ini sudah bersih, pasti akan muncul akhlakul karimah. Pasti akan muncul rahmatan lil alamin. Kalau itu sudah, ya sudah tinggal nunggu mati saja. Kalau akhlaknya udah baik, baik sama semua hamba Allah, menyayangi semua hamba Allah, menghormati semua hamba Allah, menolong semua hamba Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ya sudah. Berarti sudah sampai agama, teman-teman. Oke, sudah tinggal nunggu mati. Dia sudah menjadi pancaran nurullah yang nyata lewat hati dan pikirannya dan tingkah lakunya. Gitu deh. Ya, ya. Seperti itu gambarannya. Paham ya, wanita ya? Ya, tinggal pilih model yang mana. Pilih Nabi, monggo. Ya. Nah, Ustadz, Nabi rumahnya sekian meter kali sekian meter. Saya pengen niru. Ya monggo kalau pemahamannya begitu. Ya, ya Nabi nggak masalah. Ya kan lucu-lucu juga kadang umat Islam ini ya. Oke, dah mau niru gayanya Umar bin Khattab, monggo. Ya, mau niru gaya siapa lagi? Niru gayanya siapa? Gayanya Utsman bin Affan. Oh, orang kaya raya, pedagang. Utsman bin Affan konglomerat. Konglomerat. Ya. Oke. Tapi pedagang yang luar biasa. Oke. Tapi hati pikirnya tetap bersih, jernih. Hak kewajiban vertikal oke, hak kewajiban sosial luar biasa. Tapi orang sebaik itu ya tetap aja banyak yang benci, kan begitulah. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Bahkan kematiannya pun harus ditempuh karena orang-orang yang benci pada dia. Dan akhirnya dia terbunuh dengan kebencian orang-orang yang nggak suka dengan Utsman yang begitu baiknya, hafal Quran, kaya raya, ahli sedekah, tetap aja ada orang yang benci. Potongan kita. Hah? Gak heran kalau banyak yang gak suka ya. Potongan kita pengennya semua orang suka. Jangan mimpi deh, orang suka sama kita semua. Kalau orang suka sama kita semua, kita tambah ribet urusannya. Jadi memang harus ada yang suka, harus ada yang nggak suka. Biar kita ngerti hidup tuh isinya begini tak. Yang benar diomong, yang salah diomong. Yang pelit diomong, yang nggak pelit diomong. Iya apa enggak? Yang rajin diomong, yang nggak rajin diomong. Selanjutnya sendiri diomong lulu hidup ini. Ya itulah kehidupan. Nah, makanya jangan pernah melakukan sesuatu karena pengen diomong. Jangan, rugi. Lakukan sesuatu karena menghadap Allah. Diomong monggo, enggak diomong monggo, enggak urusan. Urusanku hanya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq yang meliputi setiap makhluknya, termasuk meliputi diriku. Itu urusan saya. Clear ya? Ya dah. Ini jawaban canda tapi sampling-sampling
biar memberi wawasan yang luas. Nanti kalau hanya melihat satu gaya repot juga gitu loh ya. Oke, ada yang kayak Utsman, ada yang kayak Umar bin Khattab, ada yang kayak Nabi, ada yang kayak Nabi Sulaiman gitu. Teman-teman saya kasih sampling. Ada wali besar yang keturunan Nabi, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau kaya raya, kayanya ampun. Begitu ini tanah nih wakaf untuk ini. Wah, pokoknya begitu. Sudah nggak ada nilainya. Itu Syekh Abdul Qadir itu. Pimpinan Thariqah As-Sadziliyah, Imam As-Sadzili, keturunan Nabi juga, sama begitu. Jadi kereta yang di Mesir ya Ustadz? Ya, kereta kencananya itu loh, ya berbalut emas. Dia sering dimintai nasihat raja. Loh. Sehingga jangan ada kesan kalau belajar ilmu hati, tasawuf, apa itulah istilahnya. Menghindari kehidupan dunia. Lihat, nih para tokoh-tokoh ilmu hati. Mobilnya aja lapisannya emas. Ayo, mikir. Apa maksudnya? Pahami dong. Agama kita nggak membatasi hal yang kalau itu halal monggo. Yang penting hatinya ya nyandar ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang penting hatinya lurus kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Maksudnya walaupun keretanya lapisannya emas, mobilnya lapisannya emas, Lamborghini lapisannya emas, Rolls Royce lapisannya emas, tapi hatinya tidak pernah lepas dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Mengerti? Sementara yang nggak punya mobil, alam hati pikirannya yang dipikir duit terus, mobil terus. Berarti Tuhannya siapa? Tuhannya. Tuhannya duit. Tuhannya duit. Artinya tensi kehadiran hati pikirnya tentang makhluk yang bernama mobil, duit, dan seterusnya jauh lebih kuat daripada tensi kesadaran dan rasanya tentang Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq, Ya Dzal Jalali wal Ikram yang menghidupinya, yang meliputinya. Oke, itu tanda hati pikirnya masih kotor gitu loh. Enak kok, agama itu enak kalau paham. Salahnya aja dibikin ruwet-ruwet sendiri. Ya toh? Ya dah, oke, itu aja Bu Anita. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai puasa Ustaz, kalau nggak salah Allah berfirman dalam hadits qudsi as-saumu li gitu. Yeah. Setahu kami itu semua ibadah itu kan harus kita lakukan lillahi ta'ala untuk Allah. Yeah. Tapi ini untuk puasa Allah menegaskan as-saumu li untukku, itu maksudnya gimana ya Ustadz ya? Ya, Terima kasih. Ya, itu komunikasi bertingkat Pak Haris. Komunikasi syariat yang melihat audiennya, mukhatabnya, yang imannya ada yang iman masih rendah, agak tinggi, menengah. Oke? Nah, ketika Allah bicara puasa, ya, sampling yang tertingginya puasa ya. Nah, kalau puasa itu untukku, milikku. Nah, padahal kalau kita mau berpikir cerdas, ibadah apapun sih yang bukan milik Allah, yang bukan milik Allah, yang bukan sumbernya Allah, yang dikirim pada diri kita, ibadah apa? Gerak-gerik apa dalam kehidupan ini? Nggak ada toh sebetulnya. Ya berarti itu komunikasi syariat, strata logika yang macam-macam, rasa yang macam-macam. Tapi yang tertingginya ya tadi, puasa untukku. Lah, puasa untukku itu apa? Begini loh teman-teman. Teman-teman, kita ini puasa jangankan 1 bulan, setahun. Jangankan setahun, 10 tahun deh puasa. Kalau hanya loh yang saya bilang nih. Kalau hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim.
itu mah hasilnya masih jauh dari as-saumli, puasa ini milik gue ini. Jauh, teman-teman. Maka di hadis yang lain Rasul bilang toh, banyak orang puasa hanya dapat apa? Lapar doang, dapat haus doang. Loh, dapat lapar doang, dapat haus doang. Enggak dapat buah substansi dari puasa yang as-saumuli, puasa itu untuk milikku semata. Belum sampai ke situ. Kenapa? Karena puasanya belum benar. Si pelaku puasa ini hanya gerubyuk, ditambah gerubyuk, ditambah alam hati pikirnya nggak jauh dari pahala, surga. Loh, bukan kita nggak mengimani pahala surga, jangan salah paham nih. Pahala surga kita imani. Dikunci ceklik dalam hati yang terdalam. Maksudnya dalam urusan mendudukkan hati berarti rasa, mendudukkan pikiran berarti kesadaran. Itu tetap harus kelak ke Allah doang. Nggak boleh diganggu apapun yang namanya lurusnya hati pikiran tek ke Allah ini nggak boleh dihalangi oleh apapun, bayang-bayang apapun, rasa apapun, khayalan-khayalan apapun, ande-ande apapun, nggak boleh. Itu urusan alam hati, pikir harus totalitas, rasa sadarnya harus Allah. Kalau soal pahala surga, imani, harus diimani lah. Itu kan memang Quran, itu sebagian informasi hadis, dikunci yang rapat dalam hati. Tapi praktikum, realita penguasa alam rasa sadar kita, zahiran wa batinan kita harus dirasa dengan sempurna, harus disadari dengan sempurna, harus dihayati dengan sempurna, harus dimengerti dengan sempurna. Di situ adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Peran Al-Hayyu Al-Qayyum. Kebaikan Al-Hayyu Al-Qayyum yang dibuat untuk kita, yang dicetak untuk kita, yang dikirim untuk kita. Nah, karena itu untuk sampai makna ini, maka puasa enggak cukup hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim doang. Terus mulut kita umbar. Ngomong seenaknya. Nyakitin diri sendiri, nyakitin orang lain. Kalau mulutnya masih suka nyakitin orang, apalagi dalam saat puasa, itu namanya puasa tah? Berarti yang puasa hanya mulut, perut doang, sama kelamin doang. Nah, mulut nyakitin orang, ngerendahin orang, nyelekitin orang, apa itu? Puasa begitu. Ini yang dimaksud oleh Allah. Oke, mulutmu harus puasa. Jangan sampai nyakitin apapun dan siapapun. Oke, karena apa Ustaz? Karena dirimu ngerti apapun dan siapapun itu ayatnya Allah. Ayatnya Allah. Wujud iradah kudrahnya Allah. Wujud gerak-gerik Allah. Wujud ketetapan, keinginan dan kemampuan kehebatannya Allah. Kok kamu remehkan, kamu rendahkan, kamu jelekkan? Mulut dijaga. Oke, ini yang kadang kita nggak sadar ini. Hanya gerubyuk puasa, yang penting nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim. Mulut bagaimana? Mulut pun harus puasa. Puasa untuk tidak menyakiti apapun, siapapun. Atas nama tek Allah. Ketika sudah atas nama tek Allah, ini loh, mulutmu sudah lurus ke Allah. Oke, sudah lillah. Lillah itu artinya milikku, miliknya Allah. Perbuatanmu kamu lakukan atas nama tek lillah. Lillah itu milik Allah tah. As-saumli, puasa mulutmu
untuk Allah, milik Allah maksudnya. Karena Allah. Bagaimana telinga? Sama. Sudah tahu puasa, sukanya sering dengerin orang, jelekin orang. Ya. Puasa kalau begitu. Ganti tempat lain. Nggak seger kalau nggak dengerin orang dijelekin. Kayak begitu puasa. Mana yang as-saum li? Wong telinganya nggak puasa kok. Ayo mikir, semuanya mikir. Kajiannya yang dalam dong. Kalau puasa sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan intim, dari kecil kita insya Allah sudah. Sampai mau mati begitu terus definisi puasa. Loh Ustadz, itu kan definisi yang dibuat ahli fikih. Yes, saya udah paham. Tapi masuk ke definisi para ahli ilmu hati dong. Para arifin dong. Mulutnya harus puasa, teman-teman. Untuk tidak ngomong jelek. Untuk tidak bohong. Nggak bohong itu berarti jujur. Kalau terpaksa bohong, ya minta maaf. Oke, ini agama kita yang ngajarin, bukan ngarang-ngarang. Oke, karena substansi agama itu untuk bersihin semua lubang tubuh kita. Yang ekspresi semua lubang tubuh kita ini di dalamnya lewatnya hati dan pikiran, gitu deh. Ngerti nggak ini? Ini nggak paham-paham juga kita nanti. Nah, seperti itu gambarannya. Mulut harus puasa, telinga ya harus. Udah tahu puasa, sukanya dengerin yang jelek-jelek. Mata juga sama. Udah tahu puasa, nanti ngelihatnya yang jelek-jelek. Ya, puasa apaan kalau begitu? Walaupun belum bisa 100%, harus mulai diminimalisir. Harus membangun kesadaran rasa bahwa substansi puasa sebetulnya mendidik 9 lubang anggota badan untuk tunduk kepada Allah. Untuk lurus kepada Allah. Itu namanya taat. Gitu loh sebetulnya ini. Cuman kita kadang nggak paham. Asal kerupiak, pahala lagi. Kerupiak, pahala lagi. Pahala melulu. Oke. Ayo substansi yang dikedepankan. Pahala diimani, ceklik, dikunci dalam hati. Oke. Karena ustadz-ustadz kalau udah puasa begini, walilnya semua pahala semua. Ya. Oke. Di ruangan ini udah nggak usah manja-manja lagi. Semua harus tek Allah, tek Allah, tek Allah, tek Allah. Itulah yang dimaksud as-saumu li. Puasa ini milik gue loh. Ya semua milik Allah. Apa yang nggak milik Allah? Kalau kita aku berarti ego kehambaan. Kita jadi Fir'aun begitu tah. Nah ini sudah tingkat tinggi. Allah bicara hakikinya kehidupan. Bagaimana biar mulutmu milikku? Berarti yang bersih doang atas nama Allah, ya Allah. Berarti as-saumuli, lewat puasanya mulut, lewat puasanya telinga, lewat puasanya mata, lewat puasa pikiran. Pikiran kotor, nyangka-nyangka negatif, duga-duga negatif, bayang-bayangin negatif. Itu apaan itu? Itu pikirannya puasa? Ya enggak dong. Berarti pikirannya ngikuti gerak-gerik nafsu. Nafsu amarah, sukanya yang jelek-jelek. Kenapa kok pikiran kita enggak selalu lurus ke Allah lewat sadarnya? Nah, kalau pikiran tidak ada wujudnya sadar ke Allah, berarti ngembang-ngembang toh, ngayal-ngayal yang jelek-jelek. Oke, bayangin yang jelek-jelek, duga yang jelek-jelek. Itu namanya pikiran sedang tidak puasa kalau yang begitu. Nah, kalau pikiran sedang sadar ke Allah, itu pikiran berarti li. Duduknya pikiran lillah. Duduknya pikiran tek sudah seirama dengan al-hayyu al-qayyum. Oke? Pikiran apa? Hati. Hati apa? Rasa. Rasa benci, rasa iri, rasa dendam, itu yang jelek-jelek lah.
Itu rak nafsu tah, teman-teman. Itu rak nafsu tah yang jelek-jelek itu. Kalau masih begitu, ya berarti belum sampai belum sampai Allah toh. Harus di step by step, di manage. Di manage, disadari bahwa itu salah, aku salah. Kalau dalam hatiku begitu, aku sedang salah. Aku sedang tidak lurus ke Allah. Aku sedang kotor. Aku sedang tidak puasa. Sementara tujuan puasa, satu di antaranya adalah membersihkan hati. Kalau saya menyangka jelek orang, saya merasa orang itu hina, saya iri, saya dendam, saya benci, saya dan seterusnya yang jelek-jelek. Rasa itu di hati dikembangkan. Saat itu kita tidak hatinya tidak puasa. Karena hati tidak puasa, berarti hati belum lilah tadi loh maksudnya. Karena belum seirama, senada, belum lurus, belum tawajuh, belum khusyuk, hudur kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Oke, apalagi? Ya lanjutin sendiri. Oke, lubang-lubang dirilah. Oke, apalagi? Berikutnya, kelamin, apalagi? Ya, kelamin bukan hanya dijaga dari suami istri doang. Sesuatu yang kurang layak, tidak layak, ya harus dijaga. Gitu loh. Itu namanya puasa. Lah, kalau ini berhasil Pak Aris, dari pikiran tek Allah, hati tek Allah, yang negatif-negatif ditinggalkan, telinga juga, mata juga, tangan, kaki juga. Ini kan makhluk semua ini. Makhluk semua ini. Dan semua sistem tubuh kita bersatu padu, tek, penuh kesadaran rasa ke Allah. Penuh rasa sadar ke Allah, nggak ada yang lainnya. Itu sudah namanya lillah. Kalau sudah lillah berarti wujud prakteknya puasa yang seperti itu, yaitu itu milikku, itu sudah sampai aku. Bahasa yang Pak Haris kenal dan teman-teman kenal itu sudah jernih, bro, gitu loh. Itu bahasa yang lain yang teman-teman lebih kenal itu loh sudah ikhlas. Puasanya sudah ikhlas berarti sudah berhasil. Substansi puasa yang tujuannya menahan nafsu sudah berhasil, sudah sampai kepada di balik nafsu siapa? Di balik nafsu ya Allah. Kalau masih berhenti di nafsu-nafsu berarti Allah kan masih terkecoh. Terkecoh dengan kekotoran hati, kekotoran pikiran, kekotoran mulut, kekotoran mata, kekotoran telinga, kekotoran kelamin, kotoran tangan, kotoran kaki. Ketika itu masih kotor, kan menghalangi, belum sampai ke Allah. Ketika belum sampai ke Allah, berarti belum lillah, berarti belum ikhlas, berarti belum praktek puasa yang benar-benar benar menurut Allah. Jadi nggak main-main. Puasa lillah itu tidak mudah, teman-teman. Puasa lillah, puasa menjadi milik Allah, itu bahasa lainnya puasa yang totalitas penuh keikhlasan. Bukan ikhlas di mulut doang, bukan. Ikhlas dalam praktikum anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki benar-benar mencerminkan praktikum substansi puasa. Kalau sudah bisa begitu, itu namanya puasa milikku, kata Allah. Milikku itu kalau bahasa agamanya lillah. Terus kemudian nanya, loh Ustaz berarti semua ibadah milik Allah. Lah itu sudah mulai pinter. Kalau hati pikirnya bersih, ibadah dan gerak-gerik 24 jam kita milik Allah. Tapi kalau hati pikirnya kotor, ya nggak kelihatan Allah, tapi milik kita. Sholat kita milik kita, zakat kita milik kita, puasa kita milik kita. Allahnya tertutup oleh ego kita.
Kalau begitu ya belum bisa merasakan makna, nilai, substansi, hasil, buah, efek dari kalimat hadis qudsi tadi, as-saumu li, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini kalimat harus difahami lewat laku, real, praktikum, implementasi. Baru kalau sudah laku real, praktek real, implementasi, hatimu oleh Allah ditiupkan rasa. Oh, ini tah makna puasa itu milik Allah itu karena mulut sudah puasa, hati puasa, pikiran puasa, telinga puasa. Kalau sudah lurus, bersih, benar, nah satu kesatuan zahir batin kita kelak ke Allah. Kelak ke Allah itu ya ikhlas itu sendiri. Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi nih. Terpaksa saya keluarkan. Oke, kelak ke Allah itu ya lillah itu sendiri sebetulnya. Kelak ke Allah itu ya tauhid itu sendiri. Kelak itu sejatinya la ilaha illallah. Dirimu sudah tidak melihat dirimu. Yang dilihat Allah, negatifnya hilang. Itulah sejatinya makna la ilaha illallah yang sudah terimplementasi dalam bentuk puasa. Ya, semua ibadah dalam agama kita ya sebetulnya tujuannya ini. Cuma prosesnya itu loh ruwet. Ya, paham ya Pak Aris ya? Ya, insya Allah. Makasih. Ya, paham. Masih ada yang janggal nggak? Ya, tadi hanya janggalnya pertanyaan awal tadi, semua ibadah itu kan untuk Allah lillahi ta'ala. Ini kok kayak ada penekanan kalau puasa itu li untuk Allah gitu. Ya, li itu jangan untuk. Ya. Kalau li diartikan untuk itu kayak Allah butuh puasa kita. Nih, kadang ini, mohon maaf, lillah untuk Allah. Loh, berarti Allah butuh sholat kita gitu dah. Allah butuh ibadah puasa kita gitu. Allah butuh haji kita gitu. Nah, ini pemahaman syariat. Dalam perkembangannya seakan-akan Allah itu dipandang zat maha yang membutuhkan setoran kebaikan kita. Seakan-akan begitu toh. Iya apa enggak ini? Iya apa enggak? Iya Ustaz. Kalau diartikan untuk. Coba masuk dengan hati. Itu masih kejam nggak untuk Allah? Ya. Jadi sama dengan kita sholat, ada seakan-akan lintasan rasa sadar, aku berbuat baik kepada Allah. Begitu kejamnya sikap kita pada Allah. Di mana Ustadz kejamnya? Dirimu masih nggak tahu dirimu sendiri. Siapa yang ngasih hidayah kamu? Siapa yang memberi kekuatan pada dirimu? Siapa yang memberi Islam iman padamu? Terus dirimu kamu lihat berdiri sendiri. Dan Allahmu kamu lihat sebagai maha. Yang seakan-akan butuh kebaikanmu. Kan begitu toh? Kejam toh melihat Allah. Tapi Allah nggak apa-apa. Ente belum ngerti bro. Oke. Dalam perjalanan spiritual awal-awal akan begitu. Bahkan nanti Allah dituntut. Awas kalau nggak ngasih pahala saya ya Allah. Loh begitu. Ya. Itulah perkembangan hati. Hati itu kalau masih kotor kejam sekali sikapnya. Kejam, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Nggak tahu semua deh pokoknya. Ngawur. Tapi Allah ya memaklumi. Memang dia perjalanan spiritualnya masih segitu. Gitu loh. Kayak anak kecil gitu loh, suruh mandi aja susah gitu loh. Dikira kalau mandi itu yang untuk orang tuanya, padahal mandi untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Sama kayak kita begitu, ketika belum dewasa ruhiyah spiritualnya, melihat Allah itu kayak maha yang masih butuh kita loh, kok kebalik-balik gitu melihatnya. Kita diberi nikmat Islam, iman, ihsan, diberi nikmat bisa sholat, zakat, puasa. Itu loh sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri.
Untuk apa Ustadz? Biar kaya, nggak pinter-pinter itu kalau nggak biar kaya terus. Untuk membersihkan hati pikiran. Kalau hati pikiran bersih, hidup menjadi surgawi, terasa surga. Apapun enak, yang enak, yang nggak enak ya enak. Setelah itu mati, ngelanjutin yang enak tadi gitu loh. Maksudnya Allah itu ya, tapi itulah proses spiritual. Jadi yang benar lillah itu milik Allah. Salat kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Maksudnya gini loh. Kalau Allah ingin memberi nikmat spiritual seseorang, Allah akan menggerakkan dia dengan hidayahnya, taufiknya, inayahnya, izinnya, kekuatannya. Sehingga orang itu bergerak menjadi pelaku pembersihan hati atau pikir atau laku spiritual ruhiyah. Sehingga semakin bersih, jernih, semakin bisa memahami dirinya dan Tuhannya dengan proporsi yang ideal. Gitu loh Pak Aris ya. Paham insya Allah? Insya Allah. Ya, kalau paham berarti pinter ya. Oke, dah. Waduh, tanggung. Yang lain silakan. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya, zikirnya istirahat dulu gitu. Ya, nanti waktu yang akan datang aja. Nah, kemarin dah zikir terus. Ada lagi yang lain? Ingat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Mau tanya ini ya, Jagi. Soal apa doa itu, Ki. Allahumma atini apa atini itu, Ki? Itu saja. Atini boleh, atini boleh. Ati itu memberi, ati ini ya datangkanlah sama itu. Yang penting hatimu paham. Ya. Iya. Itu bukan hadis tapi itu bahasanya para arifin. Ya. Iya. Ya Allah, intinya berilah hambamu ini akan kecintaanmu dan kemakrifatanmu. Kan kemakhrifatan. Ini bahasa tingkat tinggi, Faisal. Iya. Kalau bahasa yang masih pertumbuhan spiritual, aku mencintaimu ya Allah, kan begitu toh? Iya. Memang semenjak kapan kita bisa mencintai Allah? Tapi ini dibenarkan untuk step-step dasar, namanya pendekatan sosial, pendekatan logika, pendekatan syariat. Tapi kalau pendekatan hakikat, malu bilang gitu pada Allah. Malu setengah mati. Karena sudah diberi faham. Kita bisa baik karena mendapat hidayahnya siapa? Allah. Nah, terus setelah kamu berbuat baik, kamu aku, Allahmu kamu tinggal begitu. Enggak malu tah? Kenapa terjadi enggak malu? Karena hati pikir masih bodoh, belum sensitif, belum paham, belum ngerti, nggak paham, nggak ngerti, nggak sensitif, nggak kenal, nggak bisa paham dari itu. Itulah namanya kotor. Paham nggak? Ngerti? Iya. Nah, kotornya agama itu nanti begitu. Nah, kalau sudah diberi hati yang halus, loh ya Allah, ternyata yang mencintai engkau pada hamba ya Allah. Maka mintanya Allahumma atini mahabbataka wa ma'rifataka. Oke, karena tanpa izin Allah, hidayah taufik inayah Allah, tanpa dorongan Allah, nggak mungkin kita bisa mencintai Allah. Nggak mungkin kita bisa makrifat. Berarti kecintaan pada Allah dan kemakrifatan pada Allah sejatinya otoritasnya Allah yang diberikan pada hambanya. Tapi kalau dilihat dari luar, ya semuanya kalau dilihat dari luar, dimensi makhluk, kita. Memang begitu. Tapi kalau dilihat dari dalam, keluar, kelihatan gerak-geriknya Al-Hayyu Al-Qayyum.
Al-Qayyum. Maka doanya Allahumma atini bataka wa ma'rifataka. Nah, itu kefahaman para arifin yang tinggi. Sudah malu pada Allah. Mintanya udah nggak macem-macem. Oke, nanti doa yang paling tinggi lagi udah nggak banyak-banyak. Berilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Sudah selesai. Berilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Selesai sudah. Paham? Untuk apa diberi banyak duit kalau banyak duit menghantarkan kepada kelalaian. Gitu loh. Menurut pandangan kita banyak duit bagus, tapi karena Allah tahu apa yang akan terjadi, ya maka kemudian tentunya indallah itu tidak bagus, gitu loh. Ya, oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ada lagi yang lain? Kita persilakan. Kita persilakan, mangga. Yang lain? Ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini agak lain mengenai menyikapi kondisi yang sekarang ini bagaimana Ustaz? Kalau kita lihat kajian di Al-Kahfi itu kan ada muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, di mana yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Apakah ini sebuah tanda-tanda kondisi kita sekarang itu Ustaz? Ya, masih. Ya, jadi tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal, ya, dan alamatus sa'ah yang lain sudah banyak diceritakan dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis. Tapi kajiannya memang tidak sederhana. Ya, secara umum yang disampaikan sudah benar. Salah satu tanda-tanda akhir zaman, bla 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 bla, 10 tanda besarnya dan tanda kecil-kecilnya banyak, dan hampir semuanya sudah terpenuhi. Benar itu. Termasuk Ya'juj Ma'juj, fitnah yang besar. Nah, fitnah yang besar ya teman-teman ya tahu sendiri, yang benar disalahkan, yang salah dibenerin. Ya, seperti itu. Hanya orang yang hati pikirnya jernih lah, yang sudah tidak terpengaruhi oleh kepentingan kamuflase tampilan dohir, dia diberi kecenderungan rasa sadar, insya Allah mampu mendeteksi itu. Sehingga dia tidak terkelabui oleh bahasa-bahasa tampilan dohir. Ya ini kalau diterangkan panjang ini ya, itu sudah keterangan tentang alamatus sa'ah. Ya, oke. Kita tidak dalam berkepentingan kalau membahas nanti jadi panjang Pak Margono. Tapi benar itu salah satu tanda-tandanya adalah seperti itu. Ya saya bilang hampir tanda-tanda kiamat ya hampir berapa ya? Mungkin 70-an% lebih sudah, atau mungkin 80%. Atau mungkin 85%. Atau bahkan sudah 90% kalau kita hitung ya, Masya Allah. Sudah kelihatan semua, nyata, gamblang, blang. Karena itu teman-teman, ya kalau kita lihat dari sisi hadis, informasi hadis dan seterusnya, memang mohon maaf. Zona timing kita ini, zaman kita ini sudah zaman-zaman yang zaman fitnah. Fitnah itu artinya ujian berat. Ya mulai 2 tahun lalu corona apa terus itu ujian yang mengglobal. Ya, ujian semua anak manusia. Sampai titik tertentu, sampai dalam hadis dibilangin nanti gara-gara satu saat kesulitan ekonomi, sesama saudara kandung akan berebut satu roti untuk saling bunuh-membunuh, berebut roti. Artinya sebegitu tingkat keparahan efek ujian yang berat. Dan kalau kita lihat ini ya Allah, ujian demi ujian yang sifatnya general, mengglobal, menginternasional, baik dari sisi ekonomi, dari sisi alam, dari sisi semua inilah yang kita lihat. Belum kalau nanti Rusia Ukraina ini berkembang menjadi perang dunia 3 saja. Kita wallahu alam nggak ngerti ya, semua rahasia Allah. Itu aja udah habis-habisan dunia ini teman-teman.
Ya, maka kalau dilihat dari tanda-tanda, banyak tanda itu, ya bahasa sederhana, kita ini hidup di ya zona ujian yang berat. Faktanya mulai dari corona dan seterus ke sini kayak nggak ada henti-hentinya. Berhenti sebentar, mulai lagi apa. Yaitu itu informasi apa namanya, kitab suci kita, hadis kita seperti itu. Ya, banyak yang lain. Nah, karena itu kita harus ya secara apa namanya ruhiyah harus sudah mulai, mohon maaf ini, belajar yang benar. Belajar yang benar nggak sekedar untuk pinter, bukan. Belajar yang benar seperti ini untuk dilakukan, diamalkan, action laku. Ilmunya oke, paham, ngerti, action laku. Agama itu bukan untuk kefaham-pahaman doang, nggak belagu-belaguan doang, nggak hanya ngomong, khutbah, dibayar, bukan itu. Laku kita. Jadi substansi agama ya puasa itu sendiri, buah dari puasa itu sendiri. Substansi agama, Pak Margono. Sehingga ketika sudah bisa mendapatkan hasil puasa di alam pikiran, hati, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kelamin, dan seterusnya, lurus ke Allah. Nah, itu loh. Insya Allah orang-orang yang selamat dari ujian besar akhir zaman itu yang ini tadi. Itu Pak Margono. Saya nggak akan ngomong ceritanya itu tadi, nggak, itu nanti panjang. Tapi untuk selamat dari zona-zona ujian demi ujian ini semua, yang benar-benar selamat fid dunya wal akhirah hanya yang tauhidnya itu benar. Oke? Laku tauhidnya itu yang benar. Nah, laku tauhid yang benar berarti lah implementasi buah puasa itu sendiri tah. Secara hakiki. Nah, itu benar menghadapi semua ujian nanti. Insya Allah dia akan kuat. Sekali lagi nampaknya kita ada di zona detik-detik yang banyak ujian. Nah, sekarang bicara ilmiah dari para ilmuwan internasional, dalam konteks nasional saja. Ya, para ilmuwan sudah sepakat akan terjadi tsunami megatrust yang dengan ketinggian 20 meter. Teman-teman bayangin 20 meter tsunami, habis kita udah. Ini ilmiah. Ya apa enggak ini? Pergerakannya sudah mulai, tinggal tap-nya doang. Tsunami 20 meter, 10 meter aja kita udah. Wallahu a'lam sudah. Apalagi sampai 20 meter. Laut Jawa, Laut Selatan 20 meter. Habis kita udah. Tinggal berapa persen kecil orang atas kehendak Allah. Dan itu insya Allah yang selamat ya, yang ini tadi. Oke. Yang milikku tadi, yang miliknya Allah tadi. Semua gerak-geriknya, iya. Itu pun kalau dikehendaki Allah. Nah, tapi kuncinya di situ. Itu ilmiah loh, itu ilmiah loh. Dari para arifin, dari para orang-orang yang dekat dengan Allah. Sudah banyak memberi rambu-rambu. Nampaknya kita ada di zona masa yang akan kedatangan banyak tamu besar. Maksudnya bencana, ujian besar. Jadi ilmiahnya jelas, bocoran dari para arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, saya mendengar langsung dari beberapa orang-orang. Kalau saya sendiri belum pernah dikabari Allah tentang itu. Ya, tapi sama saja toh, dekat dengan orang yang dekat akan begini-begini ya Allah, ya, menjadi salah satu perbendaharaan kita ya Allah. Ilmiah bicara begini, ini begini. Kita timbang-timbang, loh, kok banyak penguatannya ini. Nah, sisi bagi kita apa? Harus benar-benar ayo semuanya menuju la ilaha illallah. Menjadi pelaku, bukan pemaham, pelaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah, itu saja. Kapan Ustadz? Tunggu aja. Nah, cepat atau lambat terjadi. Karena tanda-tandanya udah Masya Allah. Pokoknya intinya kita ujiannya semakin
berat. Ya cepat apa lambat itu urusan Allah. Tapi yang jelas pasti terjadi. Karena Qur'annya bilang begitu, hadisnya begitu, bahkan semua kitab suci bilang begitu. Kecuali Hindu Buddha yang saya lihat. Hindu Buddha itu memandang kiamat masih hitungan kurang lebih 240.000 tahun lagi. Saya baca di kitab info di kitab Weda dan kitab Hindu Buddha itu cara menghitung kiamat begini. Oh, agak sedikit berbeda dengan Islam. Kalau mereka istilahnya bukan kiamat ya, pergantian siklus pergantian kehidupan. Jadi dihancurkan dulu oleh Allah, kemudian ya tetap ada fase berikutnya. Jadi masing-masing agama punya cerita menarik kalau kita pahami. Tapi walhasil semua agama bicara tentang kiamat, termasuk agama Kristen, agama Yahudi ya dalam kitab Talmudnya. Kecuali orang Kejawen. Orang Kejawen tidak bicara kiamat dalam pengertian itu, tapi dia punya pandangan ya hancurnya satu keadaan alam semesta berubah menjadi satu suasana baru, itulah kiamat. Berarti secara umum nggak jauh beda, hanya beda-beda tampilan, gaya dan ini substansinya sama dalam konteks pandangan kiamat. Nah, itu kita mohon maaf ini harus mulai waspada semua ini. Ya, ini serius ini. Ilmiah sudah mengkaji begitu. Para arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah dibocorin yang bocoran-bocorannya. Nampaknya kita sedang dalam era-era yang harus banyak bersabar. Nah, karena itu perlu ilmu-ilmu yang kayak sekarang kita pelajari ini sebagai siap modal untuk menghadapi ujian Allah demi ujian, baik pada pribadi, anak istri, keluarga, jabatan, maupun hubungannya dengan alam semesta. Itu aja ya Pak Margono ya. Ya, yang penting pesannya, jangan itunya tadi. Ada lagi satu pertanyaan, tinggal berapa menit nih? 7 menit, kita persilahkan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kalau balik lagi ke tadi yang asomuli tadi. Kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Pak Kiai, saya mencatat ada 3 poin ya Pak, ya mohon dikoreksi. Yang pertama bahwa kata-kata asom tadi sampling ya, sebenarnya semua ibadah ya li gitu ya. Tapi ya, dalam benar. konteks ini sampling. Terus yang kedua untuk tataran syariat li ikhlas lillahi ta'ala, parameternya adalah 9 lubang tadi yang harus kita tutup, kita jaga. Terus poin ketiga untuk tataran hakikat bahwa semua ibadah itu milik Allah. Artinya yang kita jalankan ini adalah pemberian Allah secara proporsional sesuai dengan tingkat spiritual kita gitu ya Pak Yai. Benar. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Berarti bisa menangkap apa yang saya maksud. Berarti sudah mulai mendapat kecerdasan spiritual. Ini kalau belum sampai begitu, bayangin susah juga. Tapi ternyata teman-teman sudah mulai menangkap apa yang saya maksud. Kalau belum paham, pahamnya pahala aja suka. Sekarang ruangan ini sudah mulai pinter lah. Oleh Allah sudah dibuka lebih luas. Nah, nanti ini kalau sudah berjalan, teman-teman dibeli rasa lebih tinggi oleh Allah. Nah, nanti akan, oh ya Allah, ini sudah mulai dibuka sendiri oleh Allah. Ya, seperti itu gambarannya, Pak Aris. Ya. Jadi, terima kasih Pak Yai. Ya, lillah yang untuk Allah, karena Allah, bagi Allah, itu masih proses. Tapi jangan disalahin ya, ya proses. Tapi lillah yang sudah jadi, ya milik Allah. Oke, ada lagi? Masih ada waktu dikit? Ya, kalau tidak, sekali lagi teman-teman saya ingatkan, kasih garis bawah juga pada diri saya sendiri. Ayo maksimalkan selama bulan puasa ini menjadi momen, timing, event untuk zikir qalbi, zikir hati.
Zikir khafi melalui kendaraan nafas untuk membentuk kesempurnaan kesadaran ruhiyah spiritual, untuk membentuk ketajaman rasa ruhiyah spiritual. Biar cepat, excellent hubungan kita dengan Allah. Oke? Keluar masuk nafas, tolong disadari. Jangan melepaskan nafas. Oke, menghirup nafas hanya sekedar keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk tanpa ada rasa sadar. Ini problem pertama yang teman-teman harus lewati. Ya, dalam belajar ilmu hati ini. Ini ilmu yang agak sulit, tapi kalau nanti mampu melewati, wah teman-teman berarti dikehendaki oleh Allah duduk pada makom atau level atau keadaan hati pikir atau derajat di hadapan Allah yang tinggi. Ini perlu dibiasakan secara syariat. Tarik nafas, masuk nafas Allah. Disadari. Keluar nafas Allah. Maksudnya tolong sadari, hayati, jiwai, dirasa seluruh sistem anatomi tubuh kita dari ujung rambut, ujung kaki, baik darah, oksigen, saraf, paru, ginjal, semuanya tanpa kecuali. Di situ dikendalikan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Hati pikir kita harus duduk di situ. Nah, jantung, hati, ginjal, paru, saraf, darah, oksigen tidak akan bisa berfungsi sama sekali tanpa wujudnya nafas. Nah, berarti nafas bisa kita jadikan kendaraan untuk merasakan dan menyadari tentang berarti yang mengendalikan nafas ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ayo disadari, dirasa. Sudah puluhan tahun kita melalaikan peran Allah ini. Dan tidak menyadari dan merasa peran Allah yang paling dekat dan lebih dekat dari diri kita sendiri. Oke, disadari Allah. Biar hati pikir cepat dewasa dengan rasa sadarnya. Lu berarti ini semua nikmatnya Allah. Nikmatnya Tuhanku, nikmatnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi banyak yang aku lalaikan. Karena tidak aku sadari, tidak aku rasa, berarti aku lalai. Nah, maka zikirnya harus zikir qalbi dulu diperkuat. Allah, Allah. Hati saja, mulutnya diam, lidahnya diam. Biar hatinya cepat bersih. Oke, sebulan dimaksimalkan. Apapun kegiatannya. Mau BAB, kayak mau pipis, kayak mau apa. Oke. Jangan lepas dari hati merasa menyadari Allah itu tadi. Bukan mulut. Kalau mulut kacau nanti. Nanti sambil pipis Allah nggak boleh ya. Tapi pelafalan di alam rasa sadar. Oke, terus tanpa henti. Oke, biar segera dimasukkan oleh Allah. Nanti kalau sudah tajam, ditingkatin lagi ilmunya. Oke, nah, ini PR untuk yang di ruangan ini pada masa puasa 1 bulan penuh ini, maksimalkan itu. Nanti habis hari raya saya tanya, ada perkembangan apa? Oleh Allah diberi apa? Nah, saya tanya nanti. Oke, kelihatan nanti. Cara menjawabnya aja udah kelihatan. Gini Ustaz, ini Ustaz, ini Ustaz, ini kelihatan nanti. Nah, yang masih belum berhasil, mungkin karena kurang maksimal, tidak maksimal, nah, nanti kita cari, kita analisa ada apa nih, mengapa, bagaimana. Atau memang tidak ngamalin. Nah, kalau tidak ngamalin sampai mati, dirimu akan kayak yang sekarang ini. Kayak yang sekarang ini itu artinya enggak tambah-tambah levelnya di hadapan Allah. Oke, ya dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutin Ahad yang akan datang ya. Ya, oke. Zikirnya di rumah masing-masing. Zikirnya di rumah masing-masing yang lebih lama, yang ikhlas ya.
Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz.